Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan analisis variasi dua arah atau ANOVA dua arah, two-way ANOVA di SPSS. Seperti pada video sebelumnya tentang analisis variasi satu arah, di sini kita akan mencari tahu apakah rata-rata dari beberapa grup itu sama atau berbeda. Yang membedakan antara ANOVA satu arah dengan ANOVA dua arah, kalau sebelumnya di ANOVA satu arah hanya ada satu faktor atau satu variabel independen yang berpengaruh pada variabel dependen. Nah, pada ANOVA dua arah ini, karena ada dua arah, berarti di sini ada dua variabel independen yang akan berpengaruh, apakah berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependennya. Dan di kedua variabel dependen itu, dua-duanya adalah berupa variabel kategori. Sekarang kita lihat dari contohnya. Dipilih 3 mahasiswa putra dan 3 mahasiswa putri FMIPA yang dipilih secara random dari masing-masing tingkatan. Tingkat 1, 2, 3, dan 4. Sehingga jumlahnya untuk keseluruhan ada 24 mahasiswa. Dilakukan pengamatan terkait rata-rata banyaknya jam belajar per pekan atau per minggu dalam satu semester yang dicatat secara masing-masing untuk 24 mahasiswa tersebut. Diasumsikan semua mahasiswa memiliki beban studi yang sama. Dan di sini diperoleh datanya sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat bahwa ada variabel tingkat di sini dengan kategori 1, 2, 3, 4. Kemudian ada variabel jenis kelamin dengan kategori putra dan putri. Nah, berikut adalah jam belajar dari tiap mahasiswanya yang terhitung. Nah, di sini bisa kita lihat pula bahwa pada mahasiswa putra di tingkat pertama ini ada 3 data dan semuanya ada 3 data dengan data di mahasiswa putra pada tingkat pertama sebagai berikut, seperti dilihat pula untuk tingkat kedua dan sampai mahasiswa putri di tingkat keempat. Data ini akan kita lakukan uji analisis variasi dua arah menggunakan SPSS. Dan seperti halnya pada analisis variasi satu arah, pada analisis variasi dua arah, datanya harus disajikan agar bisa dilakukan analisis di SPSS. Penyajian datanya juga sama, yaitu sebagai berikut. Satu kolom berisi datanya dari variabel dependennya, dalam hal ini jam belajar. Kemudian kolom kedua dan kolom ketiga masing-masing merupakan variabel dependennya, dalam hal ini jenis kelamin dan tingkat. Jenis kelamin harus diperhatikan lagi bahwa di SPSS hanya bisa menerima data numerik untuk dilakukan analisis. Jika data kita berupa data kategorik, maka data itu perlu dikodekan dalam bentuk numerik. Sehingga di sini dikodekan untuk putra dikodekan dengan angka 0 dan putri dikodekan dengan angka 1. Kemudian kolom ketiga adalah tingkatnya. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, pastikan bahwa tanda desimal pada data yang akan diinputkan ke SPSS merupakan titik ya, bukan koma. Nanti karena jika keliru nanti akan berbeda data yang akan diinputkannya. Demikian data yang sudah diinputkan ada jam, jenis kelamin, dan tingkat. Selanjutnya untuk melakukan analisis variasi dua arah, langkah yang dilakukan sama halnya seperti di analisis variasi satu arah. Yang pertama adalah uji asumsi terlebih dahulu. Di sini terdapat uji asumsi normalitas dan uji asumsi kesamaan atau homogenitas variansi. Anggap saja uji asumsi normalitas sudah terpenuhi, maka kita akan langsung melakukan uji ANOVA dua arah dan uji kesamaan homogenitas variansi. Uji kesamaan variansi atau homogenitas variansinya. Setelah data diinput, langkah-langkah yang dilakukan adalah klik analyze,
kemudian masuk ke General Linear Model, dan klik Univariate. Selanjutnya, variabel dependent dalam hal ini jam belajarnya, masukkan ke dependent variable di sini. Kemudian untuk jenis kelamin dan tingkat, masukkan ke kotak X factor. Selanjutnya klik model, pastikan di sini adalah full vectorial, kemudian klik continue, kemudian masuk ke plot. Di sini plot JK masukkan ke horizontal axis dan tingkat masukkan ke separate lines. Kemudian di bagian plot klik add, biarkan yang lain, kemudian klik continue. Selanjutnya masuk ke post hook. Nah, pada faktor JK dan tingkat semua dimasukkan ke bagian kanan di post hook test. Selanjutnya kita bisa memilih misalnya 2K dan can. Di sini ya, awalnya di sini belum ada kliknya. Silakan dicentang 2K dan can, kemudian klik continue. Selanjutnya klik option. Pastikan deskriptif statistik dan homogeneity test sudah tercentang. Kemudian klik continue dan biarkan yang lain. Selanjutnya terakhir diklik OK. Nah, demikian ada beberapa bagian yang sudah muncul kotak dialog yang sudah muncul ya. Maksud saya outputnya. Yang pertama ada warning di sini. Di sini kadang muncul, kadang tidak. Jadi post-hook test are not performed for JK because there are fewer than 3 group. Nah, ini nanti akan kita bahas kembali. Output pertama dan output kedua merupakan deskripsi ya saja. Deskripsi secara umum bisa kita lihat lagi nanti di bagian materi tentang statistika deskriptif. Kita langsung lanjut ke uji kesamaan variasi. Di sini bisa dilihat bahwa sama seperti di uji variasi satu arah, kita melihat di bagian based on mean-nya. Di uji level statistik, langsung lihat ke signifikansinya, yaitu 0,476. Seperti halnya di uji asumsi pada analisis variasi dua arah sebelumnya, yaitu dengan H0 H1 seperti ini. H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Nah, tadi diperoleh bahwa p-value-nya adalah 0,476, sehingga itu lebih besar dari alfa. Artinya H0 tidak ditolak. Karena H0 tidak ditolak, dapat kita simpulkan bahwa variansi antar grup itu sama atau homogen. Jika diperoleh kesimpulan bahwa variansinya homogen atau signif secara mudah bisa dilihat signya lebih dari 0,05, yang artinya berdasarkan uji level, variasi dari dari grup-grup yang ada tadi kan ada dua variabel ya, JK dan tingkat. Jadi masing-masing dari grup itu variasinya sama atau homogen, maka kita bisa langsung melakukan uji ANOVA dua arah. Di sini ada beberapa output yang bisa kita lihat untuk uji ANOVA dua arah. Secara umum kita akan melihat 3 baris saja, yaitu 2 baris yang tadi berupa 2 buah variabel independennya, yaitu JK dan tingkat, kemudian efek interaksinya dari JK dan tingkat. Interaksi artinya kemungkinan akan ada interaksi antara subfaktor di dalam JK atau di dalam tingkat. Secara lebih mudah bisa kita lihat bahwa misalnya di JK kita melihat subnya putra dan di tingkat 1. Nah, jika efek interaksi signifikan, maka di bagian putra dan 1 ini akan berbeda dengan yang lainnya. Misal putra dan 2, putra dan 3, putra dan 4, dan seterusnya. Artinya, antara jenis kelamin dan tingkat mungkin akan ada interaksi yang membedakan antara ini di sini ada 8 bagian ini ya. Ini mungkin berbeda satu sama lain jika interaksinya signifikan. Nah, kita lihat kembali.
sama ya. Kalau di atas 0,05 artinya tidak signifikan. Jika kita pertama kali melihat efek interaksinya terlebih dahulu, ternyata ini adalah di atas 0,05. Artinya tidak signifikan, yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada efek interaksi antara jenis kelamin dengan tingkat. Tidak ada efek interaksinya. Sehingga dapat dilihat bahwa jika memang sudah tidak ada efek interaksi, maka kita akan lanjutkan pada uji efek faktor. Mana efek faktornya? Yaitu jika dan tingkat. Mungkin bisa saya ulangi. Pertama kali kita lihat dari efek interaksinya terlebih dahulu. Jika memang tidak signifikan, maka kita akan lanjutkan ke efek masing-masing faktor. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa pada efek jenis kelamin, signifikansinya 0,00. Artinya bahwa di sini terdapat perbedaan antara efek faktor-faktor di dalam kelompok jenis kelamin, yaitu putra dan putri ya. Efek faktornya signifikan. Sedangkan efek faktor tingkat adalah 0,06. Di sini juga masih di atas 0,05 walaupun tipis ya. Jadi bisa disimpulkan tidak ada pengaruh dari efek tingkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang paling besar adalah di efek jenis kelamin. Di efek tingkat tidak ada, di efek interaksi antara jenis kelamin dan tingkat juga tidak ada. Nah, karena yang signifikan hanya di jenis kelamin. Oleh karena itu kita akan melanjutkan uji post hoc pada efek jenis kelamin ya. Meskipun tadi sudah kita lakukan banyak ya dari interaksinya dan juga masing-masing efek faktor. Di sini adalah pada tingkat, nah tingkat ya. Pada efek tingkat tidak ditemukan adanya perbedaan. Di sini tidak ada bintang ya, tidak bintang sehingga memang tidak ada perbedaan antar di variabel tingkat. Tingkat tidak ada ya. Selanjutnya, kenapa tidak ada jenis kelamin tidak muncul? Karena jenis kelamin hanya ada, seharusnya ada, tapi karena hanya ada dua faktor yaitu putra dan putri sehingga uji posuknya tidak muncul. Uji posuk hanya akan muncul ketika lebih dari 3 ya. Seperti tingkat tadi ada 1, 2, 3, dan 4. Karena di jenis kelamin sudah hanya ada dua yaitu putra dan putri dan sudah pasti dari uji statistikanya tadi dipastikan berbeda, maka lamanya jam belajar antara mahasiswa putra dan mahasiswa putri itu sudah berbeda. Mana yang lebih besar? Kita bisa melihat pada deskripsi statistiknya. Di sini tidak muncul ya, mungkin nanti kita bisa munculkan. Nah, tetapi kalau kita lihat dari datanya, dapat dilihat ya, kemungkinan manakah yang lebih besar, nanti rata-ratanya kita bisa menambahkan sebenarnya. Kita ulangi lagi pada bagian option, kita harus membedakannya. Nanti bisa dibedakan. Oh ya, nanti cukup dilihat manakah rata-rata yang paling besar ya. Jika ditemukan bahwa mahasiswa putri rata-rata jam belajarnya lebih besar daripada jam belajar mahasiswa dengan jenis kelamin putra. Seperti itu. Demikian untuk analisis uji ANOVA 2 arah pada data tadi jam belajar. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan melakukan analisis korelasi dan regresi linear.